Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara, kembali kita bertemu di dalam channel YouTube Yehuda Dihargo. Saudara, firman Tuhan yang akan kita bahas saat ini yaitu menjadi umat pemenang atas hidup kita. Saudara, menjadi umat pemenang bukan berarti mempunyai banyak harta atau punya kedudukan yang tinggi, sukses dalam pekerjaan bisnis, dan juga mempunyai keluarga yang makmur. Jadi yang dimaksudkan menjadi umat pemenang atas diri sendiri itu ialah yang dapat mengalahkan kelemahan-kelemahan daging. Sebab roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Kita harus menaklukkan daerah-daerah yang dikuasai oleh raja-raja yang mewakili bagian-bagian di dalam kehidupan kita, di mana keakuan yang masih berkuasa dan juga raksasa-raksasa, yaitu karakter-karakter negatif, sifat-sifat buruk, angkuh sombong, tidak mau terikat, suka menuruti kehendaknya sendiri, yang masih bercokol kuat untuk membangun kubu-kubu pertahanan yang harus dihancurkan dengan kuasa Tuhan. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Pemazmur pasalnya yang ke-110, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang luas. Saudara, raja-raja ini berkuasa dengan kuatnya di dalam kehidupan kita, dan mereka menghalangi kita untuk memiliki kasih yang sejati kepada Allah. Ketika kita mengizinkan pedang Allah menumpas raja-raja yang bertahta di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kasih yang sejati dan menjadi pemenang atas hidup kita. Saudara, kemenangan dalam kehidupan ini dapat kita capai bila kita hidup di dalam Tuhan Yesus, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah, dalam ibadah, membuat penyertaan Allah berlaku di dalam kehidupan kita. Persekutuan itu dapat terjadi bila kita mau mendirikan rumah Allah, yaitu tubuh yang kudus, tubuh yang dibersihkan dari segala sifat-sifat yang buruk. Dalam hal ini gambaran Raja Daud yang menaklukkan bangsa-bangsa itu sebagai gambaran. Yang pertama, Daud yang menaklukkan Filistin. Saudara, Filistin adalah keturunan Ham yang mempunyai arti panas atau hitam. Itu melambangkan kehidupan hawa nafsu yang panas dan juga keinginan keduniawian. Dalam arti yang disebut Filistin itu adalah hawa nafsu duniawi. Saudara, hidup di dalam hawa nafsunya atau hedan. Hedan itu adalah sikap hidup yang hanya mencari
kesenangan tubuh duniawi saja, dengan mengabaikan norma-norma firman Tuhan dan memanjakan hawa nafsu. Iblis menyusup melalui hawa nafsu dan berjuang untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kemauan. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayatnya mulai yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saudara, seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan, di zaman terakhir ini banyak mereka itu orang-orang yang dipenuhi hawa nafsu, suka menghujat, suka menjelek-jelekan orang, suka memfitnah dan berkata-kata jahat. Mereka satu sama lain ingin menjatuhkan demi keuntungan mereka sendiri. Ini adalah orang-orang yang sudah dirasuk oleh setan, yang isinya dalam pikirannya adalah nafsu-nafsu jahat untuk membunuh sesama manusia dan mencelakakan saudara. Maka seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, hedan atau hawa nafsu ini harus bisa dikendalikan dengan baik. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, hedan adalah sumber perselisihan. Mereka itu kehilangan akal sehat dan juga melakukan segala sesuatu yang ekstrim. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 16 bunyinya demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati
dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, kembali firman Tuhan mengingatkan, yaitu di zaman terakhir ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai hati yang iri dan hati yang dengki, mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ juga ada kekacauan dan ada bermacam perbuatan jahat. Saudara bisa melihat saat ini apa yang mereka katakan ya di dalam internet, yaitu kata-kata mereka satu sama lain saling berdebat, saling mementingkan pembenaran akan apa yang menjadi pandangan mereka sendiri. Mereka saling menghujat dan saling mengutuk. Hal-hal yang seperti inilah yang sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan, yaitu setan yang secara tidak sadar mempengaruhi pikiran dan hati mereka. Saudara, hawa nafsu menyebabkan firman Tuhan tidak dapat bertumbuh karena adanya kekhawatiran dan juga adanya ketakutan dan juga keinginan untuk kaya dan juga keinginan untuk menikmati hidup. Itu semuanya yang menggerogoti iman. Hawa nafsu, hedan itu merupakan gaya hidup manusia zaman akhir. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada memenuhi perintah Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, akhir zaman ini memang sudah dinubuatkan oleh beribu-ribu tahun sebelumnya. Yang sudah ditulis di dalam 2 Timotius ini merupakan kutipan pewahyuan yang akan terjadi di zaman akhir ini. Dan kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini memang penggenapan, saudara. Penggenapan dari gaya hidup zaman akhir, yaitu mereka itu adalah mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, dan suka menyombongkan diri, suka bohong, suka membual, saudara. Ini benar-benar terjadi, saudara. Jadi ini bukan hanya fenomena biasa, tapi ini memang penggenapan daripada pewahyuan yang sudah disampaikan beribu-ribu tahun yang lalu. Saudara, pada zaman akhir ini banyak orang ingin hidup bebas tanpa diikat oleh norma-norma yang dapat menghalangi keinginan mereka. Mereka ingin bebas memilih jalan hidupnya sendiri, hidup yang semau gue. Saudara, ada 3 golongan yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir itu adalah orang awam, duniawi, yang mempunyai sifat-sifat duniawi
dan juga sistemnya sistem duniawi. Yang kedua adalah orang-orang Kristen yang hanya sebatas agamawi. Jadi ini orang-orang Kristen yang hanya sebatas agamawi saja, yaitu orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Dan yang ketiga adalah orang Kristen tanpa pertobatan. Dia belum lahir baru, dikatakan Kristen, tapi perbuatannya belum bertobat, masih penuh dengan hawa nafsu dan penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, seseorang yang berada di dalam keterikatan pada keinginan hawa nafsu jasmaninya itu disebut pencabul. Ketika seorang dikuasai nafsunya, maka ia akan mengabaikan apa saja asal ia memperoleh apa yang diinginkannya. Saudara, pencabul itu adalah nafsu yang rendah, yaitu bersikap masa bodoh terhadap Allah, tidak menghargai hal-hal yang rohani. 2. Bertindak sembrono, sembarangan, gegabah dalam mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, tidak bisa mengendalikan keinginannya. Yang keempat, dengan melakukan hal-hal yang hina, rendah, menghalalkan segala cara, dan tidak bermartabat untuk mencapai keinginannya. 5. Tidak bisa melewati godaan dan pencobaan yang menguasai diri atau menahan diri atau dari emosi, tidak bisa menguasai, saudara. Dan dia penuh amarah, kecewa, dan juga dendam, sehingga harus mengalami hal-hal yang tidak baik dan sangat merugikan diri mereka sendiri. Saudara, janganlah kita melakukan kesalahan yang bisa merusak anugerah Tuhan yang sedang berjalan di dalam hidup kita. Dan janganlah membuang kesempatan ketika ujian itu datang. Kita harus pasang mata, hati, mulut, muka yang baik untuk menerima anugerah Allah. Masalah, gangguan, kesulitan, tantangan itu adalah gerbang menuju keberhasilan untuk mengalahkan hawa nafsu. Saudara, sangkal diri membuat kebaikan yang lahir dari kebenaran, maka damai sejahtera Kristus akan memerintah hatimu dan kita bisa hidup yang berkemenangan. Berikanlah dirimu itu dipimpin oleh Roh Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dengan memikirkan segala perkara-perkara yang di atas, kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Yang pertama adalah kesaksian batiniah. Memiliki kesadaran terhadap roh kita, sehingga perkara-perkara rohani akan menjadi lebih peka. Dan tempatkan roh pada kedudukan utama daripada jiwa dan tubuh. Yang kedua, suara hati nurani, yaitu pada saat kita berbuat kesalahan dan hati nurani kita itu memperingatkan, kita harus segera membetulkannya. Dan janganlah menunda-nunda kalau kita bersalah terlalu lama. Saudara, yang kedua adalah Daud itu menaklukkan Moab. Saudara, bangsa Moab adalah keturunan Lot yang mempunyai arti tersembunyi. Moab itu mempunyai kebejatan moral yang kita lihat di Sodom
dan Gomorrah, turut mewarnai kehidupan putri-putri dari Lot. Jadi bangsa Moab yang menyeret Israel kepada kawin campur. Moab melambangkan nafsu seks yang berlebih-lebihan, keinginan daging yang ingin menghancurkan kita dengan cara tersembunyi, yaitu mengalirkan tabiat daging agar berkompromi dalam soal kekudusan seks. Saudara, bangsa Moab itu mempunyai nafsu seks yang berlebih-lebihan. Jadi kebejatan moral yang kita bisa lihat di Sodom dan Gomorrah, sehingga Allah itu murka. Jadi nafsu seks itu timbul dari kedagingan, suatu kekuatan yang mendorong keinginan tubuh untuk melakukan sesegera kepentingan diri sendiri untuk nafsu kesenangan tanpa memikirkan hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan kerugian dan juga bisa merugikan orang lain. Satu-satunya saat tubuh berhenti mengejar kesenangan adalah di saat tubuh itu menderita sakit dan ketika kita menghentikannya sendiri atau menyalibkan daging. Itu cara satu-satunya. Kita bisa melihat lingkaran dosa, keterikatan kenikmatan daging melalui minuman keras, narkoba, rokok, perjudian, pelacuran, buku-buku cabul, kuasa-kuasa kegelapan atau dukun-dukun. Kesenangan daging berasal dari indera tubuh, yaitu seks, makanan, minuman, hiburan, hobi, keinginan mata, pesta pora, kesenangan-kesenangan dunia. Bahkan seks yang ekstrim, yaitu biseksual atau bercinta dengan binatang. Demikian juga itu yang sangat dimurkai Tuhan. Demikian juga hubungan badan antara lelaki dengan lelaki atau yang disebut homoseksual, atau perempuan dengan perempuan yang disebut lesbian. Seks yang sangat berlebih-lebihan ini bisa merusakkan tubuhnya dan bisa membinasakannya. Keinginan untuk mendapatkan kenyamanan tubuh akan melakukan kapanpun apa yang diinginkannya dan tidak merasa bersalah. Apabila kita sudah terikat oleh suatu dosa sejalan dengan kenikmatan yang dirasakan, tingkat kepuasannya akan makin berkurang sehingga kita akan menambahkan lebih lagi dosisnya dari sebelumnya dan makin bertambah kerusakan yang diakibatkannya. Rangsangan seksual diciptakan oleh Tuhan itu diatur dengan batas-batasan norma-norma moral. Tapi pengaturan aktivitas tubuh itu bukan diatur oleh Tuhan, tapi dilakukan oleh roh dan pikiran manusia. Jika kita memberikan kebebasan pada tubuh kita untuk melakukan apa yang diinginkan, maka ketika tubuh kita telah dipuaskan dan jiwa kita kembali ke dalam kesadaran, saat itulah baru kita merasakan penyesalan. Jiwa kita akan merasa tertuduh dan roh akan berduka, tapi tubuh kita tetap tidak merasa bersalah. Saudara, perasaan bersalah ini mempunyai dampak yang berakibat parah, yaitu sakit secara jasmani. Dosa yang tidak terselesaikan menimbulkan depresi. Perasaan berdosa menyebabkan kita kurang beriman dan menghukum diri sendiri, tidak bisa mengampuni dirinya, merasa dirinya selalu tertuduh dan merasa bersalah, dan juga menekan perasaan berdosa dengan berbuat segala macam kebaikan, tapi itu pun tidak akan menolongnya.
Saudara, firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-17 demikian bunyi firman Tuhan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat mengalahkan pikiran berdosa hanya dengan menolaknya saja. Kita hanya dapat mengalahkan dengan menggantikan pikiran itu dengan sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang benar, dan mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Kristus. Saudara, walaupun seseorang sudah dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, tetapi masih ada ciri-ciri penghambaannya terhadap dosa tersebut. Maka kita harus disesuaikan lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang benar, sehingga kita benar-benar bebas dari penghambaan dosa itu. Kemerdekaan harus diisi dengan reformasi dan pembangunan yang positif. Kehendak adalah kemampuan untuk membuat suatu keputusan. Seringkali kemauan kita terjepit di antara pikiran dan perasaan. Saudara, hidup berdasarkan perasaan berarti membuka jalan untuk tidak taat, karena perasaan sering bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan perasaan itu tidak menentu, naik turun, tidak bisa menetap. Iblis sangat mahir dalam memakai masa lalu kita untuk menghancurkan masa depan kita dengan perasaan-perasaan bersalah. Menguasai tubuh dan melatihnya merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga tubuh di dalam aturan moral dan juga kesehatan, yaitu dengan medis. Apa yang dilakukan tubuh mempengaruhi pikiran. Apabila dilakukan terus-menerus, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran seks yang berlebih-lebihan, pada saat itu kita akan menjadi maniak seks atau bisa menjadi gila. Saudara, di dalam Yeremia pasal yang
ke-48 ayatnya yang ke-10, 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Saudara, Moab tidak berubah sejak masa mudanya. Karakter-karakter yang tidak pernah berubah dari masa ke masa. Jadi dari masa muda, dosa-dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat telah mendominasi mereka sejak muda, masih terus berlangsung sampai masa tua. Moab adalah gambaran daripada nafsu orang muda yang tidak mau bertobat, hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, atau tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, atau tidak pernah mengalami penderitaan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Yang artinya maka sifat-sifat itu tidak bisa berubah. Sifat yang berdosa. Karena hanya orang yang sudah menderita penderitaan badani, dia itu berhenti untuk berbuat dosa. Tuhan mempersamakan Moab itu dengan air anggur yang didiamkan tanpa terusik dalam sebuah tempayan. Air anggur ini mengandung ampas yang terasa pahit dan ada di dasar tempayannya. Untuk membuat anggur ini menjadi manis dan berbau harum, air anggur ini harus dituang dari satu tempayan ke tempayan yang lain, sehingga semakin banyak endapan yang dipisahkan sampai sama sekali bebas dari ampasnya. Pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lainnya. Saudara, ada unsur-unsur yang tidak enak rasanya di dalam kehidupan ini yang harus dipisahkan dari kita, yaitu kesombongan, besar kepala, keangkuhan, dan juga kemarahan. Proses penyingkiran kebiasaan buruk dan dosa-dosa yang masih melekat harus dipindahkan dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain lewat proses penderitaan, yaitu proses pembentukan karakter. Ketika anggur dituangkan dalam sebuah tempayan, otomatis bentuknya pun berubah mengikuti tempayan yang baru. Ini menggambarkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau beradaptasi. Setiap kali kita dimasukkan ke dalam sebuah pengalaman baru, sesuatu dari kehidupan yang lama kita tertinggal, unsur-unsur yang merusak itu terlepas. Orang Kristen yang menutup dirinya, tidak membiarkan masuk hal-hal yang mengusik kenyamanan dalam dirinya, akan melenyapkan kesempatan untuk melepaskan sifat kebiasaan buruk dan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hati. Firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal 4, demikian bunyinya.
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta purna, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kita tidak luput daripada harus menderita. Itulah sebetulnya orang Kristen itu harus mau menderita. Itulah ajaran Kristus yang berkata, ikutlah aku menderita bersama-sama dengan Dia. Sebab di dalam penderitaan itulah kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Dan di dalam penderitaan itulah kuasa Tuhan akan bekerja dengan kuat dan akan merubah karakter kita. Sebab dengan jalan penderitaanlah dosa itu dapat dihentikan. Saudara, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya. Saudara, Daud menaklukkan Aram. Aram adalah keturunan Sem yang mempunyai arti tinggi, anak dari Nuh yang rohani. Justru dari Sem ini lahirlah bangsa Aram yang kemudian akan menjadi musuh Israel. Karena musuh utama dari kerohanian adalah juga perkara-perkara roh. Itulah yang disebut tinggi hati. Jika Moab itu melambangkan keinginan tubuh yang salah, maka Aram itu melambangkan keinginan roh yang salah. Itulah yang disebut kesombongan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi saudara, kesombongan adalah dasar dari dosa. Ia berusaha mendirikan tahta atau mengangkat dirinya untuk dihormati atau pengagungan bagi dirinya sendiri. Itu yang terjadi seperti Lucifer atau setan atau iblis. Kebebasan dari Allah tidak mau bergantung pada penciptanya, ingin menyamai Allah. Itulah sifat Lucifer. Jadi kebebasan dari Allah dipergunakan untuk memberontak, tidak mau bergantung pada penciptanya, bahkan ingin menjadi seperti Allah. Keinginan untuk berkuasa penuh akan dirinya sendiri merupakan penyebab dari begitu banyak tekanan dalam kehidupan. Saudara, orang yang punya banyak keinginannya, dia hidupnya tidak akan pernah menderita.
karena banyaknya keinginan dan rencana dalam dirinya sendiri. Jadi saudara, ingin menyelesaikan segala persoalan dan masalah itu dengan kekuatan sendiri, itulah yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Sebab kita yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan untuk menggunakan kekuatan sendiri dan akhirnya menjadi sombong. Bahwa ketika kita minta pertolongan pada Tuhan, masih tetap berupaya dengan akal untuk memberi perintah, mengatur, mencampuri pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Itu yang disebabkan kita kurang percaya. Sering kita mengintervensi Tuhan, seolah-olah menuntut Tuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Itu terjadi. Banyak orang Kristen berdoa dengan demikian. Berpikir masalahnya itu terlalu besar dan rumit, sukar untuk diselesaikan. Berpikir tidak yakin Tuhan mau bisa menolong permasalahannya dan bisa menyelesaikannya dengan secepatnya. Juga berpikir tetap mau mempertahankan kebenarannya sendiri atau pendapatnya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Penerimaan kemanusiaan kita akan segala keterbatasan kita bukan dengan kecerdasan roh, melainkan dengan emosi jiwanya yang bereaksi dengan kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Saudara, kesombongan menggeser orang lain ke tempat yang lebih rendah dari dirinya dan menonjolkan kepandaian, kehebatan dirinya, kemampuan akan dirinya. Kesombongan sangat mendambakan pujian, penghormatan, sanjungan untuk memuaskan cinta akan dirinya. Saudara, ada 3 macam kesombongan. Yang pertama, kesombongan intelektual atau di dalam ilmu pengetahuan atau ide-idenya. Yang kedua, kesombongan sosial karena kedudukan dan kekayaan harta duniawi. Yang ketiga adalah kesombongan rohani karena merasa dia diberikan kuasa, kasih karunia, kemampuan di dalam pelayanan. Tapi saudara, akibat kesombongan akan mencemarkan hati segala sesuatu yang disentuhnya. Jadi akibat kesombongan itu akan mencemarkan segala sesuatu yang disentuhnya dan mengubah kebajikan menjadi kejahatan, mengubah berkat menjadi kutuk, menimbulkan tirani kekuasaan dan kediktatoran, dan juga menimbulkan ketidaksetiaan. Cara untuk menghancurkan kesombongan itu ialah dengan merenungkan firman Tuhan yang memberi kekuatan untuk mengatasi kesombongan. Penghormatan manusia menyebabkan kesombongan. Penghormatan manusia hanya berhenti di saat ada di dunia. Dan juga penghormatan manusia itu mencuri kemuliaan Allah. Juga penghormatan manusia cenderung jatuh dalam tipu daya setan. Jadi jangan saudara menginginkan penghormatan dari manusia. Marilah kita kalau mau mencari bermegah itu ada di dalam Tuhan, mencari pujian di dalam Tuhan. Kedua, mematikan, mencabut akar kesombongan selagi masih muda. Menggantikannya dengan kerendahan hati. Jadi kalau kita mencabut pohon itu sudah menjadi tua, itu akan sangat sulit.
Lebih baik di waktu muda itu kita cabut, itu lebih mudah. Jadi untuk mematikan kesombongan itu mencabut akar kesombongan selagi masih muda. Sadar akan dirinya yang tidak ada apa-apanya untuk bisa dibangga-banggakan di hadapan Allah. Dan kemudian menyesali dirinya sendiri, yaitu mengenal dirinya sendiri atau self control. Juga menyelidiki kekurangan dan kelebihannya. Jadi saudara, kita harus mengenal diri kita sendiri akan kekurangan dan kelebihan kita, dan juga menyesali diri kita kalau kita itu sebetulnya sudah ada unsur-unsur kesombongan dalam bertindak. Hajaran sebagai pencegahan terhadap kesombongan itu adalah pendisiplinan dari Allah. Setelah menaklukkan ketinggian hati, mulailah muncul kekayaan rohani yang mulia dalam diri kita, saudara, yaitu karakter rohani akan menjadikan modal untuk dapat membangun rumah Allah atau kehidupan rohani yang mulia. Saudara, Daud menaklukkan Edom. Edom adalah keturunan dari Esau yang mempunyai arti tanah merah yang berdiam di Seir atau kasar. Edom adalah gambaran dari kehidupan yang materialistis. Jadi bersifat duniawi yang hanya mencari perkara-perkara di bumi yang kelihatan dan mengabaikan hal-hal yang tidak kelihatan, mementingkan hal-hal yang sekarang daripada yang akan datang. Mempunyai sifat cinta uang adalah belenggu. Pertama, uang menjadi pusat hidup kita, karena dengan banyak uang ada kuasanya, sehingga akhirnya uang itu bisa menjadi berhala, dipuja. Yang kedua, uang menjadi pengganggu pikiran kita, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, karena ingin lebih banyak uang atau sifat serakah itu muncul. Ketiga, uang itu dilihat secara idealis. Dengan banyak uang kita dapat melakukan banyak yang diinginkan. Secara tidak kita sadari, kuasa itu terletak di atas dasar yang amat goyah. Karena sebetulnya kita tidak bisa mengharapkan dari uang, saudara. Karena uang itu adalah mamon yang tidak jujur, yang akhirnya nanti akan mengkhianati kita. Saudara, 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang keempat, uang dapat mengubah sikap kita, karena kekayaan membuat orang menjadi sombong,
dan suka curiga, egois, dan tidak memperdulikan orang lain, dan juga cenderung tidak setia. Yang kelima, uang menyebabkan kekhawatiran. Kalau kehilangan kekayaannya, dengan kehilangnya kekayaannya menjadi sedih. Dia penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Kalau dia itu dirampok atau uangnya dicuri atau dibunuh. Yang keenam, uang mengubah prioritas kita, lebih banyak mendapatkan perhatian daripada yang lain, lebih menghargai barang daripada manusia. 7. Uang menjadi tolak ukur dalam kehidupan, membawa kenikmatan, kebahagiaan semu, sehingga semua diukur dari kekayaannya. Menjadi hamba uang, maka menjadi praktek kehidupannya adalah hal-hal seputar mengenai kekayaan di dunia. Sikap yang salah terhadap uang bisa mencelakakan kita, menghalalkan segala macam cara untuk mencari kekayaan dan memperoleh keuntungan di atas penderitaan orang lain, menekan orang untuk memperoleh banyak keuntungan. Semuanya dilakukan karena ingin mendapatkan uang yang banyak. Mencari kekayaan dengan cara melanggar hukum-hukum Tuhan, mencuri, merampok, korupsi, memeras, berjudi, menyuap, menipu, mengikat perjanjian dengan setan, menggadaikan, dan juga mengutang. Mencari kekayaan dengan menjual firman, jual jasa dengan memanipulasi firman Tuhan dalam Injil kemakmuran. Itu artinya menjual firman yang sebetulnya bukan firman Kristus. Tujuan-tujuan yang keliru dalam mengejar kekayaan untuk memenuhi kepuasan nafsu kesenangan pribadi dengan cara menumpuk harta untuk membeli kesenangan dunia. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 12 mulai ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, banyak orang berlomba-lomba mencari uang sebanyak-banyaknya untuk menjadi kaya, supaya dihargai, dan dia mengejar gengsi untuk dihormati orang lain. Secara rohani mereka akan tersesat dan akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Secara jasmani mereka akan mengalami banyak
kesedihan. Karena orang yang banyak keinginannya, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Pandangan Kristen, uang itu kita miliki agar kita bisa menggunakannya dengan cara-cara yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberi berkat untuk memperoleh kekayaan sebagai penelayanan, untuk menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Pakailah untuk mencukupkan kebutuhan jasmanimu. Rasa cukup akan membebaskan dirimu dari kecemasan dan kekhawatiran. Setelah kekuatan rohani bertumbuh dan kokoh, kita harus menaklukkan hal-hal materi dan menjadikan uang itu sebagai hamba untuk melayani Tuhan, bukan kita menjadi hambanya uang. Saudara, untuk menjadi pemenang atas hidup kita harus lebih dulu mengalahkan, yaitu raksasa-raksasa di dalam diri kita. Ada 5 raksasa. Menurut Alkitab, ada 5 pahlawan Filistin yang harus dilumpuhkan dan disingkirkan. Raksasa yang pertama yang disebut Goliat. Dia itu bernama Goliat. Itu yang dikalahkan oleh Daud. Artinya Goliat adalah juru tenung atau pendurhaka atau berhala. Yang kedua adalah Yezbi-Benov. Raksasa yang kedua itu disebut Yezbi-Benov. Artinya tempat yang tinggi, kesombongan. Senjatanya pedang yang besar, pedang yang baru. Artinya dia suka dengan hal-hal yang baru sebagai kebanggaan. Suka dengan ngetren. Dan akhirnya dia dibunuh oleh Abisai, pahlawannya Daud. Dan juga raksasa yang ketiga adalah Sibkai, yang artinya raksasa yang ketiga adalah Saf, artinya bermuka dua atau pribadi ganda alias munafik. Dan dia juga dikalahkan oleh pahlawan Daud yang disebut Sibkai. Raksasa yang keempat adalah Lahmi. Dia adalah saudara daripada Goliat, yang artinya hati yang serakah dan rakus, tidak pernah puas, penuh dengan makanan. Dan dia juga dibunuh oleh pahlawan Daud yang disebut Elhanan bin Yerai Oregum. Raksasa yang kelima tidak mempunyai nama, tapi raksasa itu mempunyai jari 24. Jari-jari yang ada di tangannya masing-masing 6, dan jari di kakinya masing-masing 6. Jadi jumlahnya ada 24, yang artinya keterikatan atau cengkeramannya sangat kuat. Artinya cengkeraman dalam dosa dan juga kematian atau maut karena keterikatan akan kedagingan. Ini pun raksasa ini dibunuh oleh pahlawannya Daud yang disebut Yonatan. Saudara, keadaan-keadaan buruk dan tantangan hanya untuk menyingkapkan apa yang ada dalam diri seseorang yang dilukiskan sebagai raksasa-raksasa. Dan raksasa-raksasa itu adalah karakter negatif dan sifat-sifat buruk. Angkuh, sombong, tidak mau terikat,
suka menuruti kehendaknya sendiri, yang masih bercokol kuat membangun kubu-kubu pertahanan yang harus dihancurkan dengan kuasa Tuhan. Saudara, sebetulnya di dalam kehidupan ini kita akan banyak menjumpai tantangan dan kesulitan. Dan apakah sikap kita di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu? Kalau sikap kita ini negatif atau positif, kita akan bisa melihat masalah sebagai suatu tantangan, bukan sebagai beban. Kalau melihat tantangan itu sebagai beban, kita sendiri akan stres. Dan juga ubahlah sesuatu problem masalah menjadi suatu proyek. Jadi mengubah kabar buruk menjadikan kabar yang baik. Melihat hal-hal positif dalam suatu masalah, bukan melihat yang negatif. Lakukanlah dengan keyakinan dan keberanian, karena kita akan bisa menyelesaikan, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kepercayaan terhadap kemampuan yang ada dalam diri kita, yaitu citra diri atau gambar diri. Bagaimana kita melihat diri kita, ini yang menentukan semangat dan juga perjuangan yang akan kita hadapi ini, karena pada zaman akhir ini akan terjadi masa-masa yang sulit. Jadi kita harus membangun terus semangat kita dan juga iman kita, karena kita percaya kita tidak berjalan sendiri, melainkan bersama dengan Tuhan. Kemudian hadapi dengan fokus segala masalah dengan iman yang teguh. Jangan membiarkan emosi itu mempengaruhi kita. Jangan membiarkan perkataan orang membuat kita menjadi lemah dan menyimpang. Jangan membiarkan perubahan situasi dan kondisi ini membuat kita lemah dan frustrasi. Mari saudara, bangkitlah. Kita akan menjadi umat-umat pemenang. Karena musuh yang terbesar manusia adalah dirinya sendiri, untuk menundukkan kodrat dosa, kelemahan daging, hawa nafsu duniawi. Kemudian mengatur dan memilih masukan-masukan dari indera yang bisa membangkitkan iman kita, bukan sebaliknya. Saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita di dalam firman mengenai kemenangan, umat pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu, kalau pada saat ini kami sudah menyelesaikan firman Tuhan ini dengan kuasa tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Kami mohon, kami semua yang mendengarkan firman pengajaran ini diurapi oleh kuasa Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kuduslah yang akan menjabarkan lebih lagi dan memberikan pencerahan di dalam kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Urapi dengan kuasa-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai alat untuk berbicara, juga Engkau berkati Tuhan, untuk hamba-Mu selalu mendapatkan hikmat-hikmat pengurapan yang daripada-Mu, Roh Kudus. Selanjutnya kami serahkan segala pujian dan kehormatan yang tertinggi, hanya Engkau-lah yang patut menerimanya, karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Roh Kudus yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa
dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.